rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Ecoladia Group. Nah, untuk rekan-rekan profesional, sebelum menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa ya di subscribe. Selamat menyaksikan video ini. Ini kalau saya boleh tarik pengalaman pribadi adalah ketika kita bekerjanya itu ada di BUMN terutama ya, di mana setiap sen uang itu sangat diperhitungkan. Hal ini bisa dikendalikan, makanya ya kita lakukan yang namanya risk management. Selamat siang teman-teman ya, terima kasih sudah datang. Ini saya sharing dulu screen-nya. Oke, kalau teman-teman sudah lihat di cover depannya, kita ada materi untuk webinar kali ini adalah untuk RIS 101, Register and Case Study. Kenapa dinamakan RIS 101? Jadi supaya kita punya pemahaman sama dulu. Kalau webinar kali ini saya akan bawa atau saya akan sharing fundamental atau sangat fundamental dari risk management itu sendiri. Jadi saya akan mengacu pada Project Management Body of Knowledge edisi ke-6 sama ISO 31000. Jadi harapannya ya dengan setelah webinar ini buat teman-teman yang baru itu mungkin kalau nanti satu waktu ketemu sama atau ditugasi untuk melakukan namanya risk analysis, ya paling nggak punya panduannya atau punya guideline-nya. Buat teman-teman yang sudah senior nih, yang mungkin sudah pernah melakukan tapi merasa ragu, ini benar nggak sih yang saya lakukan, kok seperti ini aja, atau kok sepertinya rada gamang gitu kan, ya mungkin bisa jadi referensi untuk pembanding. Atau punya teman-teman yang mungkin sudah ahli nih, pengen ngeliat ini, dan kebetulan kalau punya informasi tambahan silakan aja angkat tangan, kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi itu targetnya sebenarnya, dari tujuan dari webinar yang akan saya bawakan di sini, RIS 101 Register and Case Study. Nah, latar belakangnya sendiri buat teman-teman mungkin udah tahu kalau resiko itu sendiri sebenarnya adalah kondisi yang tidak pasti dalam suatu project. Jadi semua uncertainty atau semua ketidakpastian itu ya namanya sebenarnya resiko, gitu kan. Resiko itu bisa sebagai dasarnya resiko itu bisa dua macam, satu positif, satu negatif. Kalau resiko yang positif ya kita namakan adalah opportunity atau kesempatan. Kalau resiko yang negatif ya kita sebut sebagai threat atau ancaman. Makanya nanti kalau teman-teman punya salah satu untuk cara menganalisa risk itu adalah dengan menggunakan SWOT analysis atau strength, weakness, opportunity, and threat, yang nanti kita akan bahas sedikit waktu kita identify risk-nya. Nah, pada umumnya pada project, ya ini kita bahasnya di lingkup project dulu ya. Pada project, kalau risk itu yang kita akan sangat kasih perhatian itu adalah threat-nya atau risk yang resiko yang negatifnya. Kenapa? Umumnya ya seperti ini. Jadi kita sering selalu mengatakan apa sih yang bisa memberikan efek negatif pada project kita nih. Ini aku ambil kasih contoh, ada dua contoh yang di luar negeri ya yang bisa. Kenapa saya ambil contoh yang dua ini? Karena memang ini yang simple untuk bisa di Google, secara laporannya sudah diblast atau diberitakan, jadi bukan rahasia-rahasia lagi. Nah, takutnya kalau pakai nama project lainnya masih ada private and confidentiality, nanti kita juga yang kenakan. Nah, tapi misalnya gini, kayak Boston di Big Dig Project ini di Amerika, ini awalnya $2,5 miliar, itu project akhirnya selesainya dengan nilai 13,6 miliar dolar. Yang tadinya harusnya selesainya di 1998, jadi itu ada mundur kalau nggak salah sekitar 6 tahun. Kebayang ya, jadi project 2-3 tahun itu mundurnya sampai akhirnya total 9 tahun. Kalau dibaca dia akhirnya muncul kondisi-kondisi yang diceritakan, salah satu penyebabnya adalah karena dia adalah underground, itu seringkali dia harus mengulang pekerjaan karena hasil pengecoran tunnelnya itu gagal karena masalah kotor yang tidak bisa dibersihkan. Nanti aku ceritain secara gambarnya lagi. Untuk Sydney Opera House itu juga sama, dari $7 juta itu akhirnya menjadi $102 juta. Kebayang ya, 14 kali lipatnya, dan terlambat 10 tahun.
Nah ini kalau ditarik mundur, itu salah satu informasinya adalah bahkan dari desainernya atau dari arsiteknya sendiri menyatakan ketika proyek ini mulai, dia bahkan belum yakin sama desainnya itu sendiri, atau bahkan desainnya ini belum tentu bisa dijalankan. Akhirnya ya terjadi hal seperti ini. Nah, apakah hal-hal tersebut akhirnya merupakan hal-hal yang tidak bisa kita atasi? Mungkin secara teknis, yaitu selama kita bisa ngitung di atas kertas, kita punya engineer atau kita bisa selesaikan, itu bisa selesai, bisa dijalankan. Yang jadi masalah adalah ketika itu tidak dipertimbangkan dari awal, sehingga ketika kita ketemu masalahnya, ada suatu proses yang berbelit-belit atau proses yang panjang, karena ini akhirnya dinyatakan seolah-olah kita dari awal tidak mempertimbangkannya. Approval untuk katakan meminta tambahan budget, meminta tambahan waktu, akhirnya jadinya berlarut-larut. Nah ini kalau saya boleh tarik pengalaman pribadi adalah ketika kita bekerjanya itu ada di BUMN terutama ya, di mana setiap sen uang itu sangat diperhitungkan. Hal ini bisa dikendalikan, makanya ya kita lakukan yang namanya risk management. Dari sana ya kita sudah saya kasih contoh yang cukup tampak untuk yang negatif risknya. Dari sana akhirnya ya kita coba pikirkan nih, ini sebenarnya risk management itu apa sih? Ya risk management itu semua aktivitas itu untuk mengontrol atau mengarahkan satu organisasi yang terkait sama ketidakpastian tersebut. Contohnya, kalau dari awal kita sudah bilang ada satu hal yang tidak pasti. Ambil contoh yang gampangnya, di bawah tanah kita tidak tahu ini dalamnya ada apa sih. Gitu kita bilang kita gali, ketemu batu besar aja. Kalau dari awal sudah kita pikirkan, dari awal sudah kita tentukan, maka ketika ketemu batu besar itu semua orang akan mengamini, semua orang akan meyakini jalan atau respon yang kita ambil. Misalnya, akhirnya kita harus nambah orang atau kita harus merubah metode, itu dengan cepat bisa berubah, sehingga ya itu hal-hal yang berlarut-larut, yang intangible, yang tidak pasti itu bisa segera kita putuskan. Ya. Dan sehingga tujuan utama sebenarnya dari risk management itu adalah, yuk kita sama-sama coba minimize efek dari resiko negatif atau threat-nya. Jadi resiko negatifnya nggak bisa kita hindari. Kalau misalnya memang harus terjadi, ya terjadi. Itu kalau bahasa yang sering saya pakai adalah tergantung amal ibadah. Tapi begitu itu terjadi, kita minimize efeknya. Ya caranya dengan apa? Begitu kita sudah punya rangkaian keputusan bahwa apa yang akan kita lakukan, kita sudah tahu apa yang kita lakukan, ya kita tidak akan berpanjang-panjang lebar untuk mikirin lagi, kita nggak akan berpanjang lebar untuk minta persetujuan lebih berbelit-belit lagi, langsung kita jalankan. Sama halnya dengan ketika kita punya opportunity. Kalau dari awal kita sudah tahu ada satu opportunity, dari awal sudah kita siapkan, baik itu dana tambahan atau ke waktu atau resource tambahan, ketika opportunity muncul ini, kita nggak ragu lagi untuk jalankan aja responnya, dibandingkan ya akhirnya saya harus minta persetujuan lagi. Makanya sesuai dengan salah satu berbahasa, kesempatan hanya mengetuk pintu satu kali ya. Gitu, itu kita terlambat, lewat sudah. Dan itu memang sering terjadi ketika ada suatu kesempatan atau suatu opportunity. Saya juga harus nanya-nanya dulu ke atasan atau nanya-nanya ke orang yang punya otoritas untuk mau ambil atau tidak. Kalau mau ambil, apa yang harus disetujui gak budgetnya. Selesai kita menghitung itu, opportunity-nya udah lewat, udah diembat orang lain atau diambil orang lain. Itu salah satu risk management, itu tujuannya juga untuk meningkatkan impact dari opportunity tersebut. Nah, kalau prinsipalnya sendiri, kalau dari ISO 31000 itu dia kasih pandangannya lagi adalah bahwa untuk risk management ini juga harus ada yang namanya value creation and protection. Jadi value creation itu di opportunity-nya dan protection itu dari risk-nya. Nah, apakah berarti risk itu, jadi inti dari prinsip risk management dengan value creation ini artinya setiap opportunity itu apakah ada value-nya, nanti kita lihat dari prioritisasinya. Kalau dia ada value-nya, yuk kita ambil. Kalau nggak ada value-nya, bisa jadi dari awal kita sudah masukkan list ini ke watch list kita, ke bagian yang dimana ini mungkin akan terjadi, tapi karena nggak ada impact-nya apa-apa dengan kita, yaudah kita biarkan saja. Nah, itu salah satu prinsipalnya juga. Lebih lanjut lagi, kita masuk ke dalam, setelah kita tahu prinsipalnya, jadi itu intinya ya, bahwa kita kembali, kalau diulang lagi adalah meningkatkan impact dari positive risk, atau yang kedua meminimize impact dari negative risk. Itu background-nya dari risk management. Lalu prosesnya seperti apa?
Kita lihat. Mari kita bandingkan. Jadi yang sebelah kiri, kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, yang warna hijau, itu adalah urutan proses dari mulai planning, executing, monitoring, and controlling yang sebenarnya nanti akan terus beriterasi. Ini diambil dari Project Management Body of Knowledge, edisi ke-6. Yang sebelah kanan adalah kalau kita ambil research source-nya itu dari ISO 31000 2018. Yang kalau kita bandingkan, akhirnya sebenarnya sama-sama aja. Intinya sama-sama aja. Nah, untuk webinar kali ini, saya sengaja ngambil proses yang lebih lurus-lurus saja nih, yang dari PMBOK Guide-nya yang edisi ke-6, yang warna hijau. Bahwa dalam satu proses risk management, itu pertama ada yang namanya plan risk management. Plan risk management ini sendiri kita belum bicara soal risknya. Jadi teman-teman jangan berburu-buru dulu langsung kita ngomong risknya. Kita bicarakan dulu aturan main sama-sama teman yang lainnya nih. Contohnya nih, kalau kita bertanya, saya punya project nih, saya punya project 1 miliar, biayanya 1 miliar, 100 juta itu akan termasuk resiko tinggi atau resiko rendah? 50 juta masuk resiko tinggi atau resiko rendah? Nah, itu diatur di dalam plan risk management ini, kita sama-sama diskusikan. Ada yang bilang, Pak, kalau 1 miliar 10 juta sebenarnya nggak ada masalah buat proyek saya, udah saya jadikan ini adalah tingkat resiko yang rendah. Tapi begitu kita mengetahui ternyata si sponsor kita atau pemilik organisasi kita itu model yang bicara kalau 10 juta rendah, ya udah Anda aja yang bayar. Itu langsung kita buru-buru jadikan risk tinggi. Nah, itulah kita atur di sini ya. Nanti lebih detailnya kita lihat di slide-nya khusus plan risk management. Proses kedua, kita bicara identify risk-nya. Setelah kita sudah tahu semua aturan mainnya, yuk kita sama-sama identifikasi risikonya. Apa aja? Ini kita sifatnya brainstorming kah? Kita menggunakan SWOT analysis, kita identify semua risikonya. Setelah kita identify risikonya, kita masuk ke proses kedua. Ini masih dalam konteks planning ya, atau kita bicara proses group planning. Artinya, ini kita akan lakukan sebelum proyeknya itu benar-benar dieksekusi. Yang kedua, berikutnya adalah perform qualitative risk analysis. Ini dan perform quantitative risk analysis, ini keduanya kalau di ISO itu masuk dalam risk analysis, berarti kita akan menganalisa resiko kita mulai dari impact-nya, kemudian biaya-biaya atau efek yang dimunculkan jika saya menentukan suatu respon plan terhadap project saya, terhadap resiko tersebut. Misalnya nih, kita ambil contoh simpelnya, kalau Bapak Ibu berangkat ke kantor, hujan, ada resiko hujan, lamaran cuaca menyatakan hujan, resiko tinggi bahkan hujan besok. Maka antara pakai payung, pakai jas hujan, atau naik kendaraan online, mobil online, atau bawa mobil sendiri, itu nanti semua akan mempunyai mempunyai cost yang berbeda, kemudian akan mempunyai efek terhadap impact atau probability-nya juga berbeda. Dan nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian dari sana kita akan tentukan plan risk responnya. Setelah itu kita implement risk sama kita monitor risknya terjadi atau enggak. Nah, kita akan lihat urutan dari planningnya hari ini. Sehingga harapannya ya teman-teman nanti ketika diminta untuk lakukan risk management ya paling nggak ada guidance-nya. Dan kali ini saya juga sampaikan guidance-nya itu saya pakai Project Management Body of Knowledge Guide yang edisi ke-6. Atau kalau bisa di Google juga dapatlah, ini ada yang ISO 31000 yang tahun 2018. Nah, ini kira-kira prosesnya. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti teman-teman lihat, setiap kali teman-teman itu melakukan suatu proses atau kegiatan, itu akan selalu ada input. Nah, kalau untuk risk, inputnya ini relatif semuanya dipakai. Semuanya bisa kita review. Kenapa? Dalam satu project, itu pasti semuanya mempunyai ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu adalah resikonya. Itu yang kita akan review. Tapi outputnya itu, nanti kita akan bagi dua, bahwa pada proses plan risk management akan terpunya output yang namanya risk management plan. Di sini adalah isi panduan, guideline buat teman-teman semua. Selama menjalankan project, kalau saya menghadapi suatu resiko itu terjadi, apa yang harus saya lakukan? Nah, disinilah panduannya, risk management plan. Gitu ya. Lalu untuk identify risk sampai plan risk response, itu ada dua dokumen sebenarnya, risk register sama risk report. Nah, risk register inilah intinya dari hasil analisa teman-teman terhadap risiko. Di sini ini yang nanti akan jadi panduan ketika risiko itu terjadi, apa yang harus saya lakukan.
Ketika risiko itu tidak terjadi, apa yang harus saya lakukan? Itu yang ada di dalam risk register sama risk report. Ya. Sampai ini diingat, jadi ada 5 step, mulai dari plan risk management, kita bicara masih di proses planning ya, proses group planning ini, plan risk management, identify risk, perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, sama plan risk response. Jadi nanti kalau teman-teman juga yang baru menjalani project diminta untuk menganalisa risk assessment, ya paling nggak ada 5 langkah ini yang tolong dijalankan. Kalau langkahnya lompat-lompat, ya ekspektasi aja hasilnya itu rodo-rodo lompat-lompat juga, ya. Di plan risk management, saya masuk yang di plan risk management kembali. Plan risk management ini kita belum bicara risikonya. Kita yang kita lakukan adalah aturan mainnya. Jadi tujuannya adalah gimana caranya nanti saya menjalankan risk management itu sendiri. Kalau define scope of risk management activities, kemudian kita lihat external konteksnya sama kriterianya. Nah, yang penting itu coba lihat di bawah, itu ada dari A sampai G ya. Ada paling nggak item-item ini yang bisa dijadikan acuan yang harus didefinisikan terlebih dahulu. Contohnya, kalau saya bilang saya punya dari risk kategori ya, ketika teman-teman nanti melakukan pada saatnya nanti melakukan risk analisisnya, itu pasti akan ada resiko-resiko yang bisa kita sebut ini masuk ke kategori resiko ini muncul dari departemen legal nih, atau resiko ini muncul dari departemen technical, atau ada lagi yang muncul dari departemen keuangan. Itu karena semuanya akan memiliki ketidakpastian, kembali diulang. Nah, ketika kita punya risk kategori ini, yang penting adalah kita hubungkan sama role dan responsibility-nya. Dengan siapa nanti kita akan berbicara mengenai risk masalah teknikal misalnya. Atau dengan siapa saya akan bicara masalah legal. Kalau teman-teman nanti misalnya, saya kebetulan karena background-nya sebelumnya adalah oil and gas, kayak bilang misalnya, ketika menjalankan suatu project, ini belum project yang jalan, masih di feasibility study, contohnya saya melakukan risk analysis, saya identify risk-nya, bisa jadi dari orang legal kan bicara, Pak, itu tanahnya apakah tanah sengketa atau bukan? Sudah dipastikan nggak? Karena kalau sampai itu tanah sengketa, kita masuk, bisa dipastikan project-nya delay itu. Tapi kalau dari awal kita sudah tahu itu tanah sengketa, kita masuknya ya kasar-kasarnya yang paling kasar adalah kita masuknya dengan BRIMOB, paling nggak delay-nya itu tidak sepanjang kalau kita nggak bawa siapa-siapa ke dalam sana. Nah, itu pentingnya dari risk kategori. Kemudian beda lagi kalau dari sisi teknik, dari sisi construction misalnya. Kalau saya bilang saya dibagi di suatu area, Pak, area sini tidak biasa melakukan nama proyek tersebut, jadi kalau untuk cari welder yang punya sertifikat, itu bakal kesulitan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu nanti kita analisa satu persatu. Di situ kita masukkan risk kategori sama role and responsibility-nya. Kalau stakeholder risk appetite, ini yang paling penting adalah Bapak Ibu mengetahui dari sisi stakeholder, terutama sponsor. Sponsor yang memberikan kita budget, yang menyetujui budget kita. Sebenarnya batasan kita seberapa jauh sih untuk kontingensi atau reserve atau budgetnya. Di situ bisa kita tentukan masalah risk appetite si stakeholder. Terakhir metodologi. Kemudian adalah metodologi. Bapak Ibu risk analisisnya ini mau pakai Excel saja kah? Mau pakai kalkulasi kah? Atau mau di-review satu persatu? Atau bahkan ada yang sampai paling ini adalah, yang paling simpel adalah setiap perusahaan punya culture-nya sendiri, yuk kita ambil namanya kontingensi atau buffer atau cadangan biaya, itu tambahin aja 5%, atau tambahin 10%, itu selesai. Jadi bisa jadi ketika kita udah tahu bahwa metodologi itulah yang akan dipakai, yang dari B sampai G itu nggak perlu lagi kita buat, pokoknya tambahin aja 5% dari budget total kita laporkan, selesai. Tapi ada juga yang nggak mau menjustifikasi, 5% kah 10% itu dari mana, ya kita lakukan yang akhirnya kita tentukan dari A sampai G tersebut. Yang paling penting juga adalah yang E, definition of risk probability, likelihood. Itu jadi kita menentukan contohnya risk probability. Apakah kalau kita hitung-hitung resiko 70% itu adalah udah termasuk resiko atau itu akan pasti terjadi? Beberapa perusahaan itu menggunakan kalau resiko itu udah 70%, maka resiko itu bukan resiko lagi, mendingan saya masukkan ke dalam planning. Contoh gampangnya, bulan Desember. Dibilangnya resiko 70%, 20 hari itu hujan. Baik besar atau yang hanya rintik-rintik selama bulan Desember.
Ketika sudah tahu 70% itu hujan, ya kita akan merencanakan schedule kita bahwa hujan itu pasti terjadi. Nah, itu salah satu contoh definition of risk probability. Dan itu masih jadi ditentukannya masing-masing. Kembali, kalau nanti Bapak Ibu, teman-teman ini melihat di PMBOK Guide atau di ISO, dia tidak akan cerita mengenai 70% adalah high atau 60% adalah high, tidak. Tapi dia akan kasih panduan seperti ini. Nah, yang menentukan 60%, 50% itu adalah kita sendiri, gitu kan? Dan akhirnya cara menghitung berapa persennya pun itu nanti metodenya masing-masing sesuai dengan keahlian atau pengetahuan yang ada di organisasi tersebut. Ya, kalau paling simpelnya, kalau tahun lalu pas bulan Desember dari 30 hari, 20 hari hujan, berarti saya bisa bilang 66% tuh hujan tiap harinya kemungkinan terjadi. Nah, ini adalah plan risk management yang menghasilkan risk management plan ya. Jadi akhirnya udah kita punya satu panduan tersebut. Di depan ada contoh. Ini saya cut langsung ini dari PMBOK Guide-nya, source-nya dari PMBOK Guide edisi ke-6. Bapak Ibu bisa lihat yang dimaksud dengan paling sebelah kiri itu adalah kategori atau apa sih pengertian dari probability sama impact-nya. Misalnya di atas ini dikasih di atas 70% itu probability-nya very high. Antara 51% sampai 70% itu adalah high dan seterusnya. Sama dengan cost, misalnya di sini dibilang di atas $5 juta adalah very high, yang di bawah $100.000 itu very low. Nah, kembali ini akan disesuaikan dengan kondisi project dan kondisi perusahaan masing-masing. Ya. Dan ini kalau digabung, setelah kita mempunyai pembagian kategori tersebut, kita gabung di sebelah kanan Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat itu ada namanya probability and impact matrix. Yang biasanya nih kalau yang probability-nya tinggi, impact-nya tinggi, kuadrannya itu ada, saya kasih annotate sedikit ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang merah ini biasanya dinyatakan dengan kalau impact-nya tinggi dan probability-nya tinggi, sehingga dikasih merah-merah. Di yang tengah-tengah sini kalau probability-nya rendah, menengah, impact-nya juga menengah. Nanti kombinasi-kombinasinya ini silakan didefinisikan. Yang penting dari sini adalah teman-teman juga nanti akan nentuin. Resiko itu nanti ketika diidentifikasikan sangat banyak, nggak cuma 1-2. Misalnya kita bicara terakhir dari satu proyek saya itu ada sekitar 34 baris, itu pun belum selesai. Nah, ada 34 risiko, itu pun belum selesai. Sehingga kalau saya perhatikan pasang mata untuk semuanya, saya hitung semuanya, itu nggak akan selesai-selesai kerjaan yang lain. Akhirnya kita prioritaskan. Nanti biasanya teman-teman akan tentukan, hanya di area merah ini, atau termasuk yang area abu-abu ini, yang abu-abu tua atau abu muda ini, itu adalah resiko-resiko yang kita lihat. Tapi kalau untuk yang di area masih putih ini, yang relatif probability-nya rendah atau impact-nya rendah, maka kita akan ya biarkan saja, itu terjadi ya terjadilah, atau kita jadikan watchlist aja, atau kita jadi pantauan saja. Nah, itu jadinya itu yang jadi panduan kita untuk aturan mainnya selama nanti kita melakukan risk management tersebut. Ya. Sampai sini kalau nanti ada pertanyaan, kalau misalnya tercepat atau ada pertanyaan, silakan di chat aja ke Bu Okta, nggak perlu nunggu sampai selesai ya teman-teman ya. Nah. Jadi setelah kita punya panduan atau aturan mainnya, salah satu yang kita buat berikutnya adalah sama tetap di plan risk management itu adalah saya bikin yang namanya format reportnya. Nah di sini umumnya satu risk register, sebagaimana yang teman-teman lihat di layar sekarang, ini ada contoh contoh konfigurasi dari risk register yang akan kita sama-sama amini atau kita akan gunakan selama project berjalan untuk kita isi dengan data-data risk kita. Biasanya saya kalau di satu project itu saya akan masukkan yang namanya ID risk-nya atau identifikasi risk-nya sendiri itu apa, nanti kita akan pelajari. Kemudian kategorinya dari mana, penyebabnya itu apa, kemudian probability-nya, impact-nya, digabung lagi nanti ada financial impact sama schedule impact, kemudian prioritasnya, terakhir baru kita lihat ada response plan-nya. Nah ini contoh dari risk register. Teman-teman, apakah ini baku?
Enggak juga. Ini lebih ke arah sesuai dengan kebutuhan dari di project saya. Sehingga kalau teman-teman nanti mau dimodifikasi itu silakan. Ya, misalnya ada project yang saya tidak pernah bicara soal schedule, yang penting cost saya capai, makanya saya akan hapus bagian schedule impact. Atau ada project yang bicara cost saya udah cost itu nggak ada masalah, yang penting adalah dari sisi schedule, maka ya bagian costnya bisa kita hilangkan. Tapi umumnya selama karir saya melihatnya itu selalu cost yang jadi acuan. Ya, UUD ujung-ujungnya duit juga yang jadi concern-nya kita. Berikutnya, setelah kita sudah punya panduan, kita punya risk register, yang masuk pertama kali itu adalah kita lakukan identify risk. Kita akan identifikasi semua resiko-resiko yang ada dalam satu project. Itu cara paling gampangnya adalah teman-teman, Bapak Ibu itu bisa duduk bareng dengan teman-teman yang sudah lebih pengalaman atau yang sudah pernah melakukan project yang sama sebelumnya. Lakukanlah yang namanya brainstorming. Minta mereka sebutkan sebanyak-banyaknya atau semua yang mereka pikir bisa menjadi masalah di project tersebut, apapun itu. Tapi kalau misalnya mau jadi acuan, umumnya kalau saya lihat dari sisi schedule sama dari sisi cost, sesuai yang ada di layar ya, maka saya akan coba perhatikan dulu yang namanya resiko-resiko atau kejadian-kejadian yang bisa menghasilkan impact pada critical path saya. Itu kalau di Microsoft Project biasanya bisa diwarna kalau sudah di running atau sudah diterapkan untuk logika predictive diagramnya, itu akan muncul garis merahnya bahwa inilah critical path-nya pada aktivitas atau kegiatan pada garis merah tersebut. Itulah saya mulai perhatikan satu persatu. Kemudian yang saya perhatikan berikutnya adalah kalau saya punya kegiatan dengan high cost. Ketiga adalah saya perhatikan kalau saya punya kegiatan atau aktivitas di mana saya memiliki pengalaman yang kurang di bagian tersebut, atau secara organisasi saya belum pernah melakukan pekerjaan tersebut. Nah, satu lagi terakhir adalah kita pakai historical information. Ini biasanya lesson learned dari project sebelumnya. Di project sebelumnya ada masalah apa aja yang terjadi. Nah, satu lagi yang bisa kita gunakan adalah SWOT analysis. Umumnya kita akan itu hampir sama bahwa di poin A, B, C, D ini kita akan punya weakness. Ya, paling critical path weakness-nya itu adalah kita tidak boleh terlambat. Kemudian di high cost itu adalah kalau sampai kejadian, weakness-nya adalah kita bicara cost-nya tinggi. Historical information adalah itu sering terjadi. Kemudian lesser experience, ya paling gampang lesser experience itulah weakness kita. Sehingga dari sana akan muncul threat apa aja terhadap project. Nah, itu yang bisa jadi masukan ya teman-teman ya. Ya contohnya kalau misalnya saya bicara, saya biasanya di oil and gas, tiba-tiba saya diminta bantuan untuk mengerjakan project di bidang telkom misalnya. Yang tadinya bikin kilang minyak, sekarang saya disuruh bikin tower. Ya karena saya less experience, makanya saya harus kasih perhatian penuh terutama pada aktivitas-aktivitas. Kalau pondasinya akhirnya mungkin sama aja nih, dengan namanya ngecor beton lah atau pasang tulangan kelihatan sama aja ya. Kalau antara bikin kilang sama bikin tower, akhirnya kan bedanya di tower sama dibangun kilangnya. Kalau di kilang misalnya saya harus pakai welder bersertifikat, di tower enggak. Apakah boleh saya ambil yang welder sembarangan? Akhirnya hal-hal perbedaan ini atau yang lesser experience inilah yang jadi saya kasih perhatian supaya resikonya bisa saya siapkan responnya. Input atau hasil dari identifikasi risk ini kalau dilihat di risk register biasanya kita akan mengisi 5 kolom pertama nih. Teman-teman boleh lihat 5 kolom pertama biasanya kita sudah bisa mulai isi adalah ID-nya itu sendiri. Kemudian kalau bisa dimasukkan kategorinya dan control account-nya ya, supaya kita bisa cek apakah dia masuk ke dalam critical path atau tidak. Kemudian trigger-nya. Karena analoginya kalau misalnya Bapak Ibu bilang, kalau hujan saya akan siapkan payung, apakah pas hujan baru saya cari payung? Kan tidak. Tapi ketika mulai mendung dan kita udah mau keluar, makanya kita siapkan payung. Jadi kita paling nggak kita definisikan dulu hal-hal tersebut. Kemudian impact-nya juga paling nggak deskripsi dari impact-nya itu bisa kita sampaikan. Impact-nya kemana nih? Misalnya apakah ke delay kah? Atau akan ada pekerjaan ulang kah? Gitu kan? Kita mungkin belum hitung secara biaya.
tapi sudah kita definisikan terlebih dahulu. Termasuk kalau misalnya teman-teman punya pengalaman, akhirnya ada teman-teman yang senior itu akan misalnya, kalau yang namanya welder, ini sering saya terjadi adalah kalau namanya welder di daerah sini, ini welder yang bersertifikat itu yang qualified itu susah tuh. Pekerjaan biasa kita akan terlambat ngulang-ngulang. Pasti ada yang nyelutuk langsung, ya udah ambil aja langsung welder dari Cilacap, nggak usah pusing. Nah, itu adalah potensial risk responnya. Apakah itu pasti dipakai? Itu belum tentu. Yang makanya yang kita lakukan adalah analisa yang berikutnya, yaitu kita lakukan namanya qualitative risk analysis dulu. Sebenarnya aktivitas yang kita lihat, contohnya ya, aktivitas yang kita lihat. Kalau aku ambil contoh di sini tadi, masuk di sini, aku ambil satu contoh yang dituliskan dalam presentasinya adalah kalau pada ini pekerjaan rumah nih, saya membangun rumah, saya punya di poin nomor A.1.1.3 itu ada pekerjaan di sini ya, di A.1.3 itu ada pekerjaan kolom. Ya, saya bilang ini ada di critical path. Dan ketika selama pekerjaan kolom itu berjalan, itu bisa jadi terjadi defect di konkretnya nih. Baik waktu di ngecor gitu dibuka, kalau teman-teman pernah lihat, aku pikir cukup common ya, gitu backcastingnya atau papannya dibuka, betonnya kelihatan bolong-bolong. Akhirnya itu beton kolomnya harus dibobok ulang, nah itu bayangkan pekerjaan tambahannya seberapa besar kan. Nah, di sini saya ceritakan risknya adalah defect di konkret di bagian kolom. Root cause-nya itu kemungkinan karena saya sebutkan juga lack of workmanship, bahwa orang yang mengerjakan itu memang skill-nya tidak mumpuni. Kemudian atau memang mereka tidak aware sama soal quality seperti disebut, yang impact-nya bisa di additional cost untuk perbaikan. Nah, itu dulu kita sebutkan. Lalu pada saat kita perform kualitatif, di sini kita akan tentukan seberapa besar efeknya di masing-masing risk. Contohnya di sini yang akan kita jadi input itu adalah probability-nya, kemungkinannya. Contohnya kalau saya dari 10 project saya pakai kontraktor yang sama nih. Dari 10 project saya pakai kontraktor yang sama, 10 kali project, 9 kali kejadian ketemu kolom yang rusak. Atau yang betonnya nggak beres. Ya berarti probability-nya itu saya bisa bilang 90%. Kalau saya sudah bilang 90%, itu ya serta-merta kita akan bilang, enggak, ini bukan lagi resiko, ini sudah pasti terjadi, kita pakai kontraktor yang lain. Atau kita masukkan orang untuk pengawasan lebih yang ketat, sehingga tidak perlu kemungkinan untuk terjadinya itu jauh mengecil. Tapi untuk probability ini kita inputnya itu adalah mari kita sama-sama anggap, seandainya saya tidak melakukan apa-apa, maka probability kejadiannya berapa, impact cost-nya berapa, sama schedule impact-nya itu berapa. Seandainya saya tidak melakukan apa-apa. Inilah pengertian dari probability occurring-nya sama cost impact-nya. Kemudian dari sanalah saya sudah punya probability, saya sudah punya impact-nya, saya akan plotting ke probability and impact matrix-nya, saya akan punya level resiko saya. Nah, ini kan cuma satu. Kalau saya punya 34, nanti ternyata ada 10 yang high risk, kemudian 10 yang moderate, sisanya itu low risk. Kan teman-teman tadi sudah sepakat nih, bahwa yang kita akan analisa, yang kita akan jadikan perhatian, misalnya hanya 10 yang pertama, atau yang high risk saja. Silakan. Atau enggak, yang high risk sama yang moderate, itu juga boleh. Jadi, kembali, makanya tadi kita dari awal sudah kita tentukan yang namanya plan risk management-nya, atau risk management plan-nya. Sampai sini ya kita pakai aturan tersebut. Akhirnya kalau kita sama-sama sepakat ya high risk saja yang kita review, maka kita ambil seperti yang disebut tadi 10 yang teratas contohnya. Nah, ini qualitative risk analysis. Jadi kembali diulang, qualitative risk analysis ini kita tentukan impact dan probability seolah-olah pada saat kita tidak melakukan apa-apa. Jadi risk itu akan terjadi, ketika terjadi impact-nya apa dan probability-nya apa kalau saya tidak menyiapkan apa-apa untuk untuk merespon risk ini. Ya. Ini contohnya kalau saya plotting ini ya, kalau RAG level itu ada red, amber, green,
seperti ini. Jadi yang merah biasanya itu yang high, amber itu yang si kuning itu adalah yang moderate, hijau itu yang green itu yang low risk. Maka umumnya yang kita review adalah yang merah-merah dulu deh kalau kita kurang resource. Tapi kalau resource-nya mencukupi, ya silakan untuk review semua. Itu tidak dilarang, sangat tergantung sama kondisi project pada saat menjalankannya. Oke, sampai sini kita lanjut lagi ke kuantitatif. Nah, di kuantitatif ini sekarang awalnya kita punya impact sama probability. Cara paling simpel itu untuk kita mendapatkan namanya expected monetary value, kita menilai suatu secara terukur ya, kita menghitung secara kuantifikasi atau bisa kita bandingkan apple to apple secara keuang, kita tentukan nilainya satu resiko tersebut. Misalnya kalau saya punya defect tadi, probability-nya 50%. Probability-nya 50%, artinya apa? Dari 10 project, contohnya kita ambil simpel aja. Nanti teman-teman bisa akses lagi dengan metode yang lebih detail masing-masing perusahaan. Ya saya bilang misalnya di sini saya anggap dari 10 project sebelumnya 5 project nih kejadian. Ya mari kita anggap 50%. Dan setiap kali kejadian yang namanya rektifikasi itu butuh $1.000. Akhirnya saya punya yang namanya expected monetary value adalah $500. Artinya apa? Bahwa resiko ini kemungkinan impact ke sayanya adalah $500. Mari kita mulai menghayal sedikit. Bahasanya menghayal atau kita lihat data-data informasi sebelumnya ya. Apa yang saya lakukan? Misalnya, saya kasih alternatif 1. Saya kasih aja deh, masukin aja warranty bond, performance bond. Di dalam, yang penting saya nggak sampai $500. Saya masukin performance bond. Bahwa akan terjadi kalau terjadi kerusakan ya saya dari kontraktornya itu warranty bond-nya akan dibayarkan ke saya gitu kan, ya saya akan gunakan untuk melakukan yang namanya perbaikannya. Tapi kalau dipikir-pikir warranty bond ini akan membuat kontraktor menagih kita tambahan biaya karena performance bond itu biasanya atau warranty bond itu ada biayanya ya di bank. Nah, mereka akan minta ya tambahan kontrak senilai $50 atau dari penawaran biasanya akan muncul hal tersebut. Dari sana umumnya misalnya dibilang new probability-nya itu adalah jadi 30%. Akhirnya EMV barunya adalah saya punya cost yang pasti keluar $50 ini ditambah sama probability yang tersisa tadi 30% kalikan $1.000. Sehingga kalau di total ternyata saya punya EMV di tempat yang baru ini adalah untuk alternatif 1 adalah $350 negatif ya, uang yang keluar sebenarnya. Lalu apa yang terjadi kalau saya assign yang namanya dedicated quality control, orang yang akan melihatin terus-menerus pekerjaan tersebut. Ya mari kita anggap ternyata biaya untuk menyewa atau mempekerjakan quality control itu adalah $50, tapi probability-nya ternyata bisa lebih rendah karena memang ada mata yang melihat ke sana. Akhirnya ada $25 di sini, 25% terjadi. Ini adalah expected monetary value yang baru. Hal yang sama kalau yang ada alternatif ketiga, bagaimana kalau saya pakai task force? Task force ini ternyata kalau dikerjakan itu probability-nya tetap sama. Karena probability-nya dari si kontraktor itu tetap sama kejadiannya, tapi ternyata kalau pakai task force saya bisa lebih murah. Misalnya new impact-nya bukan $1.000 tapi $200 aja. Sehingga kalau di total harganya segini. Sehingga teman-teman nanti lihat, karena ini sifatnya negatif, maka sebenarnya yang paling menguntungkan yang mana nih? Dari alternatif 1, 2, 3, dari kondisi pertama, kalau risk itu terjadi, di alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Maka teman-teman pasti akan langsung menyatakan, Pak, dari EMV ini karena paling kecil, impact negatifnya paling kecil adalah yang kita assign quality control yang dedikasi, jadi dia bisa terus-terus ngawasin, ya udah kita akan sebut ini sebagai respon plan-nya. Jadi kalau di show lagi yang berikutnya adalah sebelum saya masuk ke sana ya, di plan risk response-nya akhirnya muncul di sini. Bahwa saya akan assign dedicated civil inspector to apply during construction, contohnya.
Jadi dari masing-masing untuk masing-masing kegiatan ada resikonya. Kita akan buat alternatif untuk masing-masing kegiatan. Kemudian kita akan tentukan, oke, kegiatan inilah keputusannya, kegiatan ini keputusannya jika resikonya terjadi. Sorry Mbak Okta, ini ada yang nyoret di layarnya. Lagi ada yang coba kah? Annotate-nya? Udah ya, sorry. Oke, lanjut lagi ya. Nah, nanti ini kalau di masing-masing aktivitas. Bagaimana kalau nanti saya punya 30 aktivitas? Bagaimana kalau saya punya 50 resiko yang adalah dalam satu kegiatan? Apakah saya harus analisa semuanya? Ataukah saya harus siapkan kontingensi untuk semuanya? Nah, umumnya untuk yang lebih advance lagi itu nanti akan ada kita lakukan nama simulasi. Kalau teman-teman pernah mendengar namanya Monte Carlo Simulation, ini logik di belakang Monte Carlo Simulation. Contohnya dari sisi schedule. Dari sisi schedule, contoh yang bisa saya ambil adalah seperti ini. Sorry ya, kita lanjutkan. Misalnya saya bilang masing-masing schedule itu, masing-masing aktivitas ini, dia punya resiko, masing-masing punya resikonya, yang masing-masing punya impact-nya, gitu ya. Setelah kita masukkan mitigasinya kita. Contohnya di sini, nah kan kalau di simulasi, kalau teman-teman dengan namanya simulasi Monte Carlo itu adalah dia akan melakukan simulasi skenario-nya. Hal yang sama, kita akan melakukan simulasi skenario-nya. Tapi di sini misalnya ada 8 aktivitas, masing-masing punya resiko yang terjadi, maka dia akan sampaikan, tadi kalau teman-teman lihat di yang sini ya, critical path kah atau enggak kah masing-masing, nanti dia akan tentukan misalnya, skenario pertama, bagaimana kalau ternyata aktivitas 1, di sini dilihat ya, bagaimana kalau ternyata aktivitas 1, aktivitas 2, resikonya terjadi. Yang tadinya 12 minggu nih kita punya kegiatan 12 minggu karena aktivitas 1 ada resikonya terjadi ini. Aktivitas 2 ada resikonya terjadi, cuma karena ini bukan di critical path, akhirnya muncullah di sini, dia mundur, dihitung-hitung ulang, dia mundur 1 minggu. Skenario kedua, dia akan ngulang lagi, ngacak. Bagaimana kalau yang aktivitas 3 ini terjadi, aktivitas 7 ini resikonya terjadi, di sini ya. Masing-masing ada di critical path, tapi secara impact setelah di running, dimasukkan logical diagramnya ini, project schedule network diagramnya ini, mundur 1,5 minggu. Nah, ini kita punya 2 data nih, yang di sini 1 minggu, gitu kan? Di sini 1 minggu, di sini 2 minggu, 1,5 minggu. Lalu kalau disimulasi lanjut lagi, apa yang terjadi? Kalau ternyata, apa yang terjadi nih? Kalau ternyata kegiatan 1 sampai 3, kemudian 5 dan 7, ini semua terjadi resikonya. Delay-nya terjadi semua di aktivitas ini. Dihitung-hitung, ada nih 3,5 minggu kita terlambat. Gitu ya. Nah, semua data itu akan dikumpulkan, makanya kalau biasa di running, ini terakhir yang pernah saya jalani itu adalah kita running 5.000 skenario. Jadi otomatis sama komputernya itu dilakukan di running 5.000 skenario. Kenapa 5.000? Karena sanggupnya waktu itu 5.000. Lebih dari 5.000 komputernya runningnya seharian. Malah nggak kerja jadinya. Jadi itu juga salah satu constraint kita ya, tergantung sama infrastruktur di kantor juga. Kalau komputer sanggupnya 5.000 ya mau nggak mau kita di runningnya 5.000 aja dulu nih. Nah, setelah didapat, ini yang schedule ya contohnya, teman-teman bisa lihat, biasanya akan muncul grafik seperti ini. Ini aku ambil contoh grafiknya dari program Atris. Ini ada source-nya, kalau mau dari Palisade ini distributornya, atau kalau ada satu lagi yang mau bisa pakai itu adalah bisa pakai yang add-on-nya, dia bisa add-on dari Microsoft Project itu namanya Risky Project. Itu add-on untuk Microsoft Project yang cukup simple yang bisa digunakan untuk analisanya. Primavera sendiri juga bisa. Nah, itu tergantung kembali teman-teman nanti mau memperdalam yang mana.
Tapi kalau sudah di running, akhirnya gini, dari sisi schedule, saya tunjukkan di sini. Dari sisi schedule, tadi jadwal saya itu 12 minggu. Jadwal saya awalnya adalah 12 minggu. Setelah saya running 5.000 skenario, ternyata distribusi frekuensinya seperti ini. Maksimum ada di 20 minggu projectnya, minimum di 12 minggu, artinya tidak terjadi resiko apa-apa, gitu kan. Setelah di distribusi frekuensinya, ternyata saya keluar distribusinya, yang paling tinggi itu ada di sini. Misalnya kita bicara sekitar 16 minggu di sini. Maka teman-teman bisa menyimpulkan bahwa project saya dengan distribusi ini kita punya nama istilahnya adalah persentil 90. Artinya apa persentil 90 ini? Artinya kalau teman-teman membuat schedule projectnya jadi di P90 ini, maka kemungkinan 90% secara simulasi ya, kemungkinan 90% projectnya adalah project Anda jadinya tepat waktu. Tapi kalau kita ambilnya di 12, misalnya di sini, misalnya 14 minggu kita sebutnya, dan itu ada di P10, itu ya kemungkinan 10% project Anda tepat waktu. Jadi, itu berdasarkan hasil analisa resikonya. Umumnya yang kita pakai adalah ada di P50, yang kita consider. Kemudian seberapa confident kita terhadap project kita, biasanya kita akan sebut, kita punya P50, ini adalah target project kita dengan high side atau titik tingginya itu di P90 dan di titik rendahnya itu di P10. Laporannya jadinya seperti ini samping. Duration-nya 12 minggu karena min-nya atau di P50-nya ini 16 minggu, kita sebut durasi project-nya 12 minggu. Kontingensinya 4 minggu. High end-nya ada 18 minggu, low end-nya 14 minggu, confidence level-nya atau seberapa yakin saya dengan kalkulasi ini, karena saya dari sisi simulasi atau dari sisi rentangnya ini saya ngambil. Jadi semua hasil simulasi saya ada di bawah kurva ini adalah sebesar 80% dari hasil simulasi saya. Jadi dari 5.000, 4.000 kondisi adanya di dalam sini, di dalam kurva sini. Artinya apa ya? 80% saya yakin bahwa laporan saya atau hasil dari project saya akan berada di dalam rentang laporan saya ini. Hal yang sama kita lakukan dengan yang cost. Seperti ini. Kalau cost bisa lebih di satu lembar ini aja. Artinya apa? Awalnya cost-nya saya misalnya punya $40.100 atau $40.100.000, gitu kan? Kemudian saya bilang expected monetary value saya tadinya 16,65%. Ini kalau saya pakai semuanya nih. Dan ini pasti ini akan sangat memberatkan suatu project kalau kontingensinya itu bahkan sudah di atas 10%. Akhirnya kita simulasi juga skenario 1, 2 sampai 5.000 kembali. Ini contohnya. Kembali juga 5.000 karena komputernya nggak sanggup lagi. Yaitu bagaimana kalau yang ke-1, yang kedua ini kejadian resikonya. Berapa nilai yang harus saya siapkan? 1,25%. Bagaimana kalau kejadiannya banyak nih? Ada 4. 5,8%. Bagaimana kalau cuma 1? Ternyata 0,62%. Sama ketika semua hasil skenario ini dikumpulkan, kita punya suatu distribusi normal. Contohnya di sini. Akhirnya kita bisa bilang, untuk project saya, karena tadi nilainya yang diambil adalah 40, ini typo ya, $40.100.000, ini adalah minimumnya. Kalau semua resikonya nggak terjadi, akhirnya saya baik-baik saja di jalannya. Tapi ternyata ketika semuanya dijalankan, ternyata semua resiko yang terjadi, paling tinggi ada 46.775 atau 46.775, ini high end-nya. Di nilai tertingginya. Artinya apa? Semua resiko yang saya tebak tadi, itu ternyata kejadian. Setelah saya distribusikan, ya kan? Ya, baru kita bisa ngambil yang namanya rentang yang di P10, persentil 10 ya artinya, persentil 90, dan biasanya yang persentil 50 inilah yang jadi project budgetnya kita. Artinya nanti kita punya project cost $40.100.000,
ini kontingensinya kira-kira ya, ini kira-kira aja, ternyata saya butuh tambahan 2.200 atau $2.245 di sini. Itu adalah, inilah budget project saya, project dan kontingensinya. Project dan kontingensinya. Kemudian kalau ditanya seberapa yakin, ya secara simulasi high end-nya nih saya ada di 45.000 di sini kira-kira. Low end-nya ada di 41.400. Kembali confidence level-nya antara P10 sama P90, artinya ada 80% dari populasi simulasi saya itu di dalam kurva yang saya rentang yang saya tinjau. Artinya 80% saya yakin bahwa project ini akan sesuai dengan dugaan saya. Kalau dari sisi persentilnya, 50% kemungkinan terjadi, 50% kemungkinan project ini sesuai dengan budget yang saya siapkan ini. Oke. Nah, apakah berhenti sampai di sini? Belum tentu. Kenapa? Contohnya saya disebut lagi di sini. Project cost saya 40.100 di sini ya, dalam ribuan dolar. Saya bilang saya punya contingency reserve-nya sekitar 5%. Ternyata Anda mendapatkan informasi dari bos Anda, enggak, 40.100 itu sudah mentok, nggak ada lagi tambahan-tambahan budget, nggak ada lagi tambahan-tambahan cadangan. Apa yang Anda lakukan? Ya, diiterasi sekali lagi, Anda kembali lagi ke setiap aktivitas, apa yang bisa Anda kurangi. Nah, itu yang nanti akan dijalankan, terus sampai akhirnya kita mempunyai suatu kesepakatan mengenai angka yang sama, risk registernya nanti terisi, akhirnya setelah kita punya kesepakatan yang sama, cara mengatasinya atau cara responnya yang sama, risk registernya akan terisi dengan risk response plan yang secara budget akhirnya masih masuk, secara schedule masih masuk sesuai dengan kesepakatan. Inilah yang nanti akan jadi panduan kita atau acuan kita selama kita menjalankan project. Dan ketika risknya itu muncul, kita sudah punya dana cadangan yang nggak perlu lagi minta approval berbelit-belit atau schedule yang berbelit-belit untuk menjalankan respon plan-nya. Dan dari sisi reportnya, saya tunjukkan secara sederhana di sini bahwa saya punya project budget yang tadinya 41.000, ini ya 40.000 ya. Dengan kontingensi 2345 ini project budget saya. Ini baseline saya yang baru, yang pertama. Artinya apa? Artinya untuk mengerjakan project ini saya akan minta cost atau minta biaya $42.345.000. Jika ditanya, kok yakin? Ya, karena sudah dilakukan perhitungannya secara detail. Kemudian saya sudah punya range atas, range bawahnya. Ya, saya tahu confidence level saya juga. Begitu pula dengan schedule. Saya memang menentukan di week 12 nih. Di week 12, tapi saya punya contingency reserve itu 4 minggu tambahin. Berarti nanti di sini akan jadi week 16 gitu ya. Dengan high end-nya di 18, low end-nya di 14. Tapi biasanya nih hidup kan nggak seindah ideal seperti ini. Umumnya nama project budget ini tidak akan boleh ditunjukkan. Anda cuma boleh kasih ini. Yang Anda lakukan adalah Anda kurangi 4 minggunya di sini. Anda minta kontraktor menjalankannya dalam waktu 8 minggu. Sementara laporan Anda ke juragan-juragan 12 minggu. Biasanya sih seperti itu. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!